Kamu berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Staf ahli untuk Dekranasda masa bakti 2024 sampai 2029. Saat itu juga aku bilang, siap Bu, gitu. Nah, bidang-bidangnya apa aja sih? Produk kerajinan yang teman-teman suka, langsung beli aja. Halo, terima kasih. Waktu itu dikabari oleh Ibu Ketua Harian Dekranasda, yaitu Ibu Tri Tito Karnavian, yang mengirimkan teks ke aku dan bertanya apakah aku berkenan menjadi staf ahli untuk Dekranasda masa bakti 2024 sampai 2029. Nah, kemudian di situ perasaannya tuh campur aduk gitu loh, karena tapi campur aduk yang sangat positif ya, maksudnya nggak nyangka, kemudian juga deg-degan dan juga so excited gitu untuk kerjaan selanjutnya seperti apa. Mempertimbangkannya, wah kayaknya kalau mempertimbangkannya itu mungkin seharian kali ya, hanya dalam waktu 6 jam gitu. Karena yang harus dipersiapkan apa sih? Yang disiapin adalah harus ngomong ke tim ini dulu bahwa dikasih tugas mandatori seperti ini. Jadi aku nggak hanya maju satu, tapi harus bersama dengan tim-timku yang lain ya, karena mereka yang akan menyesuaikan jadwalku, memanage waktu dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau dibilang 6 jam, kemudian memutuskan untuk oke. Tapi langsung waktu itu sih karena Bu Tito mengirimkan teks, aku sih sebenarnya saat itu juga aku bilang siap Bu gitu. Tapi bener-bener yakinnya itu setelah 6 jam aku berpikir dengan lebih dalam. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur ya, waktu itu akhirnya ngumpulin tim aku, kemudian yang lain pada senang, happy banget, dan aku juga sangat happy sekali dengan keputusannya. Akhirnya dari tim aku juga istilahnya mendukung untuk hal tersebut gitu. Jadi kalau mau di total mungkin ya tim yang bergerak di brand aku Ikat Indonesia dan juga tim yang ada di manajemennya di Det Maulana. Nah, jadi tugas saya di staf ahli, jadi kan ada beberapa bapak dan ibu yang memang dipercaya menjadi staf ahli di Dekranasda. Pekerjaan utamanya sebenarnya adalah kita memberikan sumbang saran dan ide terhadap usulan kegiatan yang akan diusulkan oleh para bidang-bidang yang berada di Dekranasda ini. Nah, bidang-bidangnya apa aja sih? Bidang-bidangnya tuh ada bidang daya saing, kemudian ada bidang manajemen usaha, kemudian ada bidang kemitraan, bidang wirausaha baru, kemudian ada bidang promosi dan humas, ada bidang sumber daya, kemudian ada bidang standarisasi, dan yang terakhir yaitu bidang kerjasama luar negeri. Jadi ini kalau boleh dibilang sangat lengkap ya bidang-bidangnya. Nah, kemudian di situ aku memberikan saran apabila mereka ada proposal kegiatan, kemudian juga memberikan ide bagaimana agar acaranya tuh bisa semakin penuh dan semakin bermanfaat. Nah, ini goalnya sebenarnya adalah aku pengen agar ilmu yang sudah aku dapatkan menjadi pelaku usaha di bidang yang melibatkan bidang kerajinan di Indonesia ini bisa ditularkan dan bisa disebarluaskan kepada para perajin-perajin yang ada di seluruh Indonesia. Kalau aku sih inginnya adalah agar semuanya bisa berdaya dan juga bisa escalate atau naik kelas atau elevate, biar mereka tuh bisa tidak hanya seperti arahan Ibu Ketua Umum yaitu Ibu Selvi Gibran, agar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi mereka bisa naik kelas. Ketika seorang perajin semakin sejahtera, dia akan bisa semakin banyak membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi yang diharapkan agar masyarakat juga semakin mendukung dengan cara membeli produk-produk kerajinan Indonesia. Karena kalau sekarang aku bilang adalah nggak cukup cuma mencintai. Para perajin ini butuh untuk disupport dalam segi ekonomi. Jadi kalau bisa adalah kalau teman-teman suka atau lihat ada produk kerajinan yang teman-teman suka, langsung beli aja gitu. Karena itu tidak hanya kita bisa tampil keren dengan produk-produk Indonesia, tetapi juga kita bisa membantu perekonomian para perajin-perajin yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini kita bisa kerja dari mana aja, karena
kita tergabung dalam satu WhatsApp grup bekerja di situ, di mana kita saling membahas semua hal di sana. Tetapi Dekranas ini juga memiliki waktu-waktu di mana kita harus bertemu, berkumpul untuk menyamakan visi, kemudian juga berbagi ide gitu ya. Memang sebenarnya kalau boleh dibilang ketemuan secara fisik tidak ada yang bisa mengalahkan dibanding ketemuan dengan platform manapun, karena di situ sangat terlihat dan langsung keluar ide-ide yang kreatif, ide-ide yang keren. Jadi tapi kalau dengan pertanyaan tadi jawabannya adalah bisa WFC, WFH atau bekerja dari mana aja. Terima kasih ya, salam bertugas. Terima kasih.